Pak Bahlil Lahadalia, sidak SPBU di Malang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia respon soal dugaan sepeda motor yang mogok gegara Pertalite. Jadi sebelum Pak Bahlil ke Jakarta dari Malang, dia nyempetin cek BBM Pertalite di SPBU di sana. Pengecekan ini dilakukan pada Rabu 29 Oktober 2025. Dalam pengecekan ini, Bahlil minta keterangan petugas SPBU terkait pengiriman BBM di SPBU dan juga cek pompa pengisian. Setelah ngecek, gak ditemukan adanya kejanggalan atau kandungan bahan lain di BBM Pertalite di SPBU itu. Menurut Bahlil, BBM di SPBU tersebut aman. Tapi menindaklanjuti laporan Pertalite yang dikeluhin sama orang-orang, Bahlil akan gelar rapat. Kita akan konsen untuk menjaga kualitas. Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main, ya. Saya nggak main-main, saya sekalipun BUMN, tapi saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen dan juga penyaluran untuk subsidi, ya. Sebelumnya guys, ada laporan dari masyarakat soal sepeda motor mereka yang berebet sampai mogok habis isi Pertalite di SPBU. Dan laporan ini muncul dari daerah-daerah di Jawa Timur. Wah, gimana nih guys? Apakah kamu ngalamin hal serupa? Coba tulis di kolom komentar. Bener mogok? Lah iya, ini loh. Oh ini. Ini nggak direkayasa. Ini saya ketemunya di sini sidak ya ini ya. Kebetulan pada kemarin saya di WA sama Mas Daniel ini, ada anggotanya yang telah mengisi bahan bakar di beberapa tempat di wilayah kota Surabaya. Setelah diisi, motornya mogok, betul ya gitu ya? Berebet. Motornya berebet. Awalnya gak berebet? Enggak. Oh. Apa gara-gara kayak itu tarian yang berebet? Enggak ya? Tolong kamu perkenalkan ngisinya di mana, kejadiannya kayak apa? Pagi, nama saya Farida Kertawati, saya dari aplikasi Shopee. Pada waktu itu saya mengisi sekitar maghrib sampai sehari Minggu. Setelah itu paginya saya jalan, itu udah agak mati-mati. Suaranya itu sudah kayak kecelup banyu. Betul, seperti kecelup banyu. Ngisinya di mana ngisinya? Saya mengisinya di jalan di Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Ana Indrawati, saya mewakili dari aplikasi Grab. Kebetulan pas hari Senin tanggal 27 Oktober kemarin saya ngisi di SPBU Raja Wali. Setelah isi tersebut, pas di depannya Kota Lama yang enggak mau ke Polrestabes itu, secara tiba-tiba mati mendadak. Setelah itu saya buat teman-teman pikiran negatif, mungkin waktunya servis, saya pikir begitu. Terus saya pakai bapak untuk narik, bawa penumpang juga. Penumpang yang menyadarkan saya, Mbak, korban Pertalite ya, sampai bilang gitu bapak. Oh, penumpang ngomong korban Pertalite. Iya. Kita cek aja ke sana ya. Pertamina tolong diperhatikan ya, ini para pengendara seperti ini kalau ada laporan tolong ditanggapi, bukan cuma ditanggapi tapi ya biaya servisnya digantilah. Pertamina soge kok. Pertalite. Mas. Halo Pak. Koordinatornya siapa iki? Kemarin setelah hari Senin ada pengisian lagi nggak Pertalite? Akeh sing mogok masalah motor arek gojek-gojek ku iya. Lho mangane iki? Ini Pak. Hah? Bener mogok. Lah iya, ini kebetulan. Nah ini loh. Kapan itu Pak? Kemarin malam kemarin. Ini loh. Ini. Ini nggak direkayasa. Ini saya ketemunya di sini sidak ya ini ya. Kita sidaknya di sini ternyata di pom bensin Jalan Raja Wali ini. Ini bapak ini umum ini. Kapan pembeliannya Pak? Kemarin sore Pak. Kok Sampai dari ini mau komplain ya Pak? sampean? Tadi Sampean koordinator di sini. Saya nonton lagi. Dari Pertamina. Iya. Loh, iki loh. Kita tiap hari kita cek nggak ada. Hei Mas, benar. Ini Gojek tadi laporan ke saya semua. Ya. Iki mau ketemu dilala kok ketemu bapak iki yang kene gawe iki lho gitu kejadiannya. Nggih. Makanya kita tiap hari kita cek. Sampai ngisinya kapan? Kemarin sore Pak. Kon ngisinya kapan? Senin. Ini ngisinya Senin. Nggih. Makanya ini saya masukkan ke laporan ke Pertamina. Nah, terus lah ono laporan iki wis nontek duit diganti apa enggak karo Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Ojo disampaikan ono kepastian. Karena ketentuannya Ya. begitu Pak. Kita Nah, sampaikan ke Pertamina. terus iki gak dijaluki anune apa data identitas. Kasih dong. Lah iya iki opo iki? Seperti kayak gini Pak yang kemarin saya tampak. Sama kok untung yo gawe meneh dilalak kok. Saya suruh ke Pertamina Raja Wali ya ini loh hasilnya. Iya, lah iya iki lho. Saya ngaku tapi itu kayak gini. Saya gini Pak. Alamu Batam yo ngene. Iya gini Pak. Rata-rata yang dimasuk no bengkel
sepeda motor diganti businya warna kuning, ditap ada putihnya kayak gini. Ada putihnya gini, Pak. Yo, tuku pertalite tuh yo. Lho, tuku pertalite lho, mulai nek kasus iki. Gitar iki lho. Nah, iki lho. Sabune kok jeli. Masa bensin nek jeline iki. Kepolosan nih, bayang kayak dia pertalite begini, Pak. Pertalite kayak dengan oli. Kayak dicampur dengan oli. Langsung kering, lihat semua Pertamina ini. Astaga. Kalau bensin langsung kering, oh. Di mana kita isi, Kak? Om. Semua Pertamina tadi malam. Pertalite di sini. Semua Pertalite. Licin, Pak. Kayak ada olinya. Campur dengan oli, Pak. Semua Pertamina. Yang tadi malam. Viralkan. Banyak mau komod. Pertalite. 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 Gimana iki? Mogok semua ini. Pertalite mantap. Mulai tahun depan, semua bahan bakar minyak di Indonesia akan dicampur dengan etanol. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Etanol sendiri berasal dari fermentasi gula dan pati yang didapat dari bahan alami seperti jagung, tebu, singkong, ubi jalar, dan bahkan limbah pertanian. Tapi sayangnya, kebijakan ini justru bikin banyak netizen khawatir. Soalnya, penggunaan etanol dalam bensin bisa berdampak buruk pada mesin kendaraan, mulai dari tenaga mesin berkurang, bahan bakar jadi lebih boros, sampai bagian mesin bisa berkarat karena sifat etanol yang mudah menyerap air. Kalau benar kebijakan ini dijalankan, apakah kalian siap kalau tahun 2026 mobil atau motor kalian turun mesin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini pabrik dihebohkan dengan kabar banyak motor mogok setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Nah, beberapa pengendara di berbagai daerah mengaku mesin kendaraan mereka mendadak mati, berebet, bahkan ada yang harus bongkar karburator setelah mengisi bensin dari SPBU. Dan yang bikin rame muncul dugaan bahwa semua ini terkait dengan uji coba pencampuran Pertalite dengan etanol. Wah, ini uji coba ternyata. Pantesan kemarin motor saya mogok. Yang disebut-sebut merupakan program gagasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pernyataan apakah benar program campur etanol ini siap diterapkan atau justru masih uji coba yang terlalu terburu-buru hingga akhirnya rakyat yang jadi korban. Karena fakta di lapangan sudah banyak video viral di media sosial yang menunjukkan motor-motor mendadak mogok usai isi bahan bakar jenis Pertalite. Ada yang bilang bensinnya kayak beda, baunya juga aneh. Ada pula yang curiga oktannya turun dan kadar air meningkat. Nah, ini parah-parah ya. Program campur etanol ini sebenarnya punya tujuan baik mengurangi impor bahan bakar fosil dan meningkatkan bauran energi hijau, tapi kalau penerapannya tidak dikontrol ketat, hasilnya bisa fatal. Mesin kendaraan masyarakat Indonesia, terutama motor, masih banyak yang tipe lama dan sensitif terhadap perubahan kadar bahan bakar.
Ini harus diperhatikan nih para menteri ya, Bahlil ini harus diperhatikan ya. Artinya kalau kadar etanol terlalu tinggi tanpa penyesuaian mesin bahan bakar malah bikin kerusakan. Nah, ya, contohnya ada banyak tuh motor-motor yang udah masuk bengkel kemarin menjadi korban, terutama para ojol-ojol tuh udah banyak yang jadi korban. Dia harus mengeluarkan biaya untuk servis ya. Nah, disinilah publik mulai menyoroti peran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, karena sebelumnya Bahlil memang sempat menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong bahan bakar dengan campuran etanol untuk mendukung energi ramah lingkungan. Ya sebenarnya sih bagus sih niatnya untuk mendukung energi ramah lingkungan, tapi kalau merugikan masyarakat ya juga sama aja bohong ya. Namun masyarakat sekarang mempertanyakan apakah kebijakan itu sudah melalui uji coba yang benar-benar matang, apakah seluruh SPBU sudah siap dengan sistem pencampuran yang sesuai standar. Nah ini juga dipertanyakan ya. Kalau belum, maka yang terjadi ya seperti sekarang, rakyat jadi kelinci percobaan. Waduh, kasihan. Sampai kalau bisa jangan sih, kasihan rakyat ya, kasihan. Itu banyak para ojol mengeluarkan biaya tambahan untuk servis motornya. Kalau motornya rusak, dia nggak bisa operasional, nggak bisa cari uang gitu. Banyak netizen mulai bereaksi keras di TikTok, Twitter hingga Facebook. Muncul keluhan massal. Ada yang bilang motor saya baru isi pertalite langsung berebet. Ada juga yang komentar, kalau mau pakai etanol tolong sosialisasi dulu, jangan langsung campur seenaknya. Itu sosialisasi itu harus penting ya, biar masyarakat tuh tahu ya, biar gak kayak gini lagi ya, kejadian-kejadian yang udah nih. Rakyat jelas butuh kepastian, bukan uji coba diam-diam yang akhirnya bikin rugi ya, beneran bikin rugi juga, kasihan tuh. Udah ngeluarin banyak biaya untuk biaya perbaikan motor, seharusnya biaya itu untuk membutuhi kebutuhan keluarga, malah untuk benerin motor ya. Kalau benar ini akibat dari program pertalite campur etanol, maka pemerintah harus segera melakukan investigasi terbuka. Jangan cuma bilang ini hoax tanpa bukti. Tunjukkan hasil lab uji kadar bahan bakar di lapangan dan umumkan data resminya ke publik. Karena selama tidak ada transpari, kepercayaan masyarakat akan turun dan isu ini bisa berubah jadi krisis kepercayaan terhadap kebijakan energi pemerintah. Ya, tolong tuh. Sebagai rakyat kita tentu mendukung inovasi energi bersih, tapi jangan sampai dalil energi hijau dijadikan alasan untuk meluncurkan program yang belum siap. Nah, Menteri ESDM harus tanggung jawab menjelaskan siapa yang mengawasi pencampuran etanol ini di SPBU, mana saja dilakukan, dan apakah ada kompensasi untuk rakyat yang kendaraannya rusak kayak itu. Apakah ada ganti rugi dari pemerintah atau dari Pertamina ya, yang selama ini yang kendaraan rakyat pada rusak nih, yang udah jadi coba. Akhirnya kasus ini jadi perjalanan penting bahwa setiap kebijakan publik, apalagi sosial energi, harus mengutamakan keselamatan, kejelasan bagi rakyat. Jangan biarkan masyarakat jadi korban dari eksperimen kebijakan. Kami di sini bukan menuduh, tapi mengajak semua pihak termasuk pemerintah untuk transparan, tanggung jawab, dan jujur kepada publik. Ya, semoga segera ada kejelasan dan rakyat tidak lagi dirugikan hanya karena uji coba kebijakan yang belum siap. Jelas? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.